Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Udah lama banget gak ketemu deh. Videonya mah tayang ya, tapi kan itu kan video kapan ya. Ini video terfresh atau terbaru ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke 31 Mei 2021. Dan masih bersama Mas T yang LKK Lemu Kinu-Kinu ya. Semangat buat semuanya yang sedang beraktivitas di hari ini. Mas T aturkan untuk yang baru pertama kali nonton, jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang baru nonton pertama kali, salam kenal Mas T ucapkan. Buat yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas T dan selamat datang. Saya ucapkan selamat datang. Salam kangen, salam rindu. Semoga semuanya sehat, diberi kemudahan keberkahan selalu. Amin ya Allah ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Selamat bergabung, salam hangat untuk yang dari luar negeri sampai dalam negeri, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali ya. Suaranya rada-rada gatal karena ini baru selesai bikin cover lagu. Irungku gatal rene apa to rene iki. Mau dapat rezeki kali ya, amin. Suasana Jakarta Selatan hari ini sudah mulai mendung-mendung sedikit karena kemarin-kemarin kan Mas T biasa kalau hari Senin itu hari istirahatnya Mas Tulus tau, banyak yang tahu ya. Kalau hari Senin itu hari istirahat. Nah ini sudah mulai aktivitas lagi, sudah mulai syuting, sudah mulai live streaming, sudah mulai kerja seperti biasa. Harus bangun pagi, nyiapin sarapan buat kanjeng juragan yang nge-grab atau yang kerja, atau jadi siapin makanan buat dia kerja dulu. Jadi pagi-pagi, siangnya setelah dia kerja, Mas T syuting. Begitu aktivitas seterusnya ya. Mas T mau berterima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk hamba-hamba Allah yang selalu baik sama Mas T, menyemangati Mas T, terus dukung Mas T tanpa terkecuali saja buat semuanya. Aku mau kasih sedikit penjelasan kepada kalian yang ada dua orang yang saya garis bawahi, tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Yang pertama adalah beliau tinggal di Wellery. Saya nggak sebutkan namanya di mana, saya nggak sebutkan namanya loh ya. Ada WhatsApp yang bunyinya seperti ini. Yang pertama, yang tinggal di mana, Wonogiri guys. Yang di Wonogiri itu komplain, Mas Tulus dengan Mbak Novi dan Mas Dian terlalu dekat. Kenapa kami nggak mau ditemuin? Kenapa Mas Dian Mbak Novi aja? Kenapa Mas Dian sama Mbak Novi aja? Yang pertama, Mbak Novi dan Mas Dian itu kebetulan di Jogja dan kami ada keperluan di Jogja. Dan beliau banyak membantu kegiatan kita di Jogja dan di sekitar Jogja lah intinya. Kami dibantu, diantarin dan lain sebagainya. Jadi bukan ada planning harus dibantu, sebetulnya tidak, kami sendiri pun bisa. Tapi kebetulan, dan sorry kalau kalian samakan mereka dengan subscriber agak berbeda. Sekarang aku anggap Mas Dian sama Mbak Novi itu kayak keluarga aku sendiri gitu loh Rek. Jadi gimana ya, aku udah diam-diam untuk nggak minta bantuan pun ya mereka tahu-tahu datang ke hotel gitu loh. Jadi bukan ada, maksudnya bukan ada pilih kasih. Itu yang pertama ya. Katanya Mas Dian sama Mbak Novi bisa ketemu tiap hari, terus bisa ini pas di Jogja, rasa iri mungkin ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada statement yang begini, dukun cabul, dukun palsu. Kalau dukun beneran tuh harusnya nyamperin customernya, harusnya nyamperin pasiennya. Saya suruh datang ke Wellery nggak mau, saya suruh samperin saya ke Wellery nggak mau, padahal kan sama aja, dari Jogja bisa keluar Wellery, kata-katanya Rek, Masya Allah. Kalau yang penasaran tak share di grup nanti ya. Masya Allah, kata-katanya itu. Saya ngomong aku dukun iku sinten. Saya pernah mendeklarasikan diri sebagai dukun cabul, dukun apa ki sapa?
Ya, jenengan nek njaluk tulung niku kudune sing sae, Mas atau Mbak, ya. Ceritanya saya disuruh mampir ke Wellery, teman-teman. Tapi kan jenengan semua tahu di hari Jumat itu saya harus sampai di sini. Itu pun saya sampai Jakarta jam 8 pagi, Rek. Jam 8 nggak bisa istirahat, nggak apa, tahu tamu udah rame, udah harus nyiapin ini nyiapin itu, terus piye kuwi lek aku jam mampir ke Wellery juga gitu loh. Sekarang begini, menurut aku ya, kalau jenengan yang butuh untuk ketemu sama saya ya kudune jenengan sing marani kula. Ampun kula sing nyamperin jenengan toh. Kecuali jangkanya tidak terlalu jauh, ini wis mepet selar ning Jakarta, wis ngantuk mripate, baca WhatsApp-nya nggak enak. Memang saya tidak mengiyakan. Saya sudah jelaskan, saya tidak bisa mampir di mana-mana. Saya tidak bisa mampir di mana-mana. Mbak Muyah itu nganterin paket itu di tengah tol jam 2 pagi. Jadi memang saya tidak ada aksen. Emang ada foto-foto di Instagram Mas Tulus atau di mana yang Mas Tulus jalan-jalan. Di Jogja kami tidak ada jalan-jalan. Jadi memang ada sesuatu yang harus saya kerjakan itu tok. Jadi bukan main-main, bukan jalan-jalan. Terus pas di Jakarta nggak ada kerjaan, mungkin saya masih bisa ya. Iki njaluk tulung tapi mulutnya itu masya Allah. Nggih, tak dongake jenengan sing apa ngata-ngatain Mas Tulus segala macam. Tak dongake murah rezeki panjang umur. Nggih, mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh pengobatan terbaik untuk kesehatannya. Nggih. Sekali lagi saya tidak pernah menobatkan diri saya sebagai dukun ataupun apapun yang kalian sebutkan tadi, nggih. Dan jangan iri dengki dengan Nisma, dengan Taufik, dengan Mama Ita. Mereka datang ke sini dekat dengan saya biasa dekat. Kalian mau datang ke sini yo monggo gitu loh. Saya tidak ada pilih-pilih siapapun, nggih. Kalau misalnya saya ada salah-salah secara pribadi saya minta maaf. Kalau misalnya mungkin respon saya lama, ini saya lama ya. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Keterbatasan saya manusia biasa, tangannya cuma loro yang harus butuh tidur juga, yang harus butuh istirahat, nggak cuma ngeladenin telepon sama jenengan. Telepon itu terus-terusan dan itu jujur sangat mengganggu sekali. Ya, tapi jujur saya sendiri kalau memang saya punya salah, saya yang minta maaf. Jenengan tak dongake panjang umur, mudah-mudahan cepat ketemu obat dari sakitnya nggih. Tapi lain kali gunakan bahasa yang baik ketika ada orang yang jenengan minta tolong tapi tidak bisa nolong. Bukan tidak mau nolong, tapi tidak bisa nolong. Ngapunten sing kathah nggih. Saya yang minta maaf. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, Mas Tim mengucapkan terima kasih juga untuk hamba-hamba Allah yang terus membantu. Sedekah nasi box sudah sampai di 1,6 juta kalau tidak salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di bulan Juni ini bisa digelar lagi yang namanya sedekah nasi box di akhir bulan, setiap Jumat akhir bulan ya. Amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan. Caranya gimana Mas Tulus? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya 12.000 maksimal, terserah kalian ya. Terserah, unlimited, terserah mau sebanyak-banyak apapun juga boleh ya. Kemudian buat teman-teman yang sudah pesan minyak bidara baru hari ini akan dikirim, baru hari ini ada pengiriman, jadi sabar dulu. Yang sudah kirim tidak usah basa-basi, Mas Tulus saya bla bla, enggak usah, langsung to the point. Mas, saya namanya Bu Rohayah, nama alamat saya di sini. Nanti penerimanya Rohayah, nomor HP-nya ini, RT RW-nya ini. Nanti setelah Mas Tulus kirim, Mas Tulus akan balas WhatsApp-nya. Thread, Mbak, Bu, transfernya segini dengan ongkos kirim segini ya. Jadi tidak usah berbelit-belit. Kemudian yang hari ini sudah pada Indian, tadi Mas Tulus cek ada WA yang dari Papua tapi belum Mas Tulus baca ya. Nanti sebentar pokoknya Mas Tulus kirim, pastikan hari ini semua yang sudah Indian akan Mas Tulus kirim. Yang mau pesan minyak bidara WhatsApp-nya kemana Mas Tulus? Di kolom deskripsi itu ada nomor WhatsApp yang 0857 khusus buat yang mau pesan minyak bidara. Langsung WhatsApp ke situ nggih. Intinya kalau WhatsApp Mas Tulus itu jangan basa-basi. Mas bla 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 bla, ujung-ujungnya Mas boleh curhat enggak, kayak gitu-gitu. Jangan ada basa-basi. Mas saya tuh ngerasain bla bla bla, langsung to the point. Karena begini teman-teman, posisi WhatsApp masuk, jenengan baru tak balas nggih, monggo. Saya baru balas monggo, jenengan sudah ketumpuk dengan WhatsApp yang baru. Ujung-ujungnya nggak dibalas, ngomongnya apa? Mas Tulus sombong, Mas Tulus belagu, Mas Tulus ngene, Mas Tulus gitu. Padahal salahin jenengan dewi. Apalagi Instagram, Masya Allah, itu tuh sampai dipesan spam itu banyak banget. Sampai ada yang sedekah sudah lama banget baru tak buka kemarin. Karena aku nggak tahu, sampai aku mau bilang terima kasih pun entah aktif atau tidak aku nggak tahu, tapi baru tak buka kemarin. Jadi ini sebuah kendala yang tidak bisa kita paksakan. Mas Tulus tidak punya admin, Mas Tulus pribadi dan Mas Tulus itu sendiri, tangannya cuma dua, ya harus kerja juga, ya harus masak juga. Namanya kita tinggal di Jakarta kan cuma merantau, jadi mohon pengertiannya. Oke, sekali lagi sudah bantu sedekah, terima kasih banyak. Allah mau tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan ditukar kesehatan, dan Allah kabul hajat-hajat baiknya, amin ya Allah. Dan yang sudah pesan minyak bidara juga terima kasih banyak. Jangan lupa untuk yang mau pesan minyak bidara, yang mau transfer buat sedekah nasi box, caranya gampang, klik kolom deskripsi sekarang, nggih. Sampun ngromete tutup, sudah selesai. Aku kadang-kadang kesel lho, Rek, jaluk tulung tapi
minta tolongnya itu kalau kita ndak bisa buka ndak mau nolong, tapi ndak bisa nolong, ngocehnya itu masya Allah lebih kalau Mas Tulus tuh kayaknya penjahat gitu loh. Makanya aku yo njaluk ngapura karena aku yang salah ya teman-teman ya. Oke, teman-teman banyak yang bertanya lagi soal kelanjutan kisah pencarian putranya Bapak Ridwan Kamil, Mas Eril. Kira-kira Mas Tulus ada tanggapan baru atau tidak? Sampai detik ini juga masih belum ketemu katanya. Ya Allah, mudah-mudahan cepat ketemu. Teman-teman ya, aku dapat beberapa firasat sebetulnya. Jadi mimpi yang memang selalu berhubungan dengan air beberapa hari ini. Entah karena memang aku sudah mencari riset, maksudnya gini, aku coba mencari tahu tentang kejadian ini atau bagaimana, aku tidak tahu ya. Sekali lagi, tapi aku kebetulan beberapa hari ini mimpi dan memang komponen yang akan dekat dengan kita selama bulan Juni dan Juli itu adalah air. Dan aku juga punya firasat yang bagus soal cuaca ini, kurang bagus untuk cuaca dan juga pokoknya yang berhubungan dengan air ini sedang tidak bagus. Jadi waspada, kita akan bahas di video selanjutnya soal itu. Jadi beberapa hari belakangan ini memang Mas Tulus sering banget mimpinya itu mungkin karena aku sih firasatku gini ya, karena aku sering cari tahu soal Sungai Are ya yang di Swiss itu, terus soal ini. Jadi mungkin aku berpendapat dalam hatiku tuh karena aku masih sering cari tahu soal ini buat kita bahas lagi di lain kesempatan, atau aku juga penasaran dengan hal itu gitu loh. Bahkan tadi pagi, tadi siang yang aku baru selesai masak, aku nonton video di TikTok kalau nggak salah ya, yang Kang Ridwan Kamil itu berdiri di samping kali atau di sungainya itu, yang di tempat anaknya yang belum ketemu itu. Masya Allah, rasanya kayak keiris-iris gitu lah rasanya. Nah teman-teman ada yang minta pendapatnya Mas Tulus. Mas Tulus, apakah leluhur kita juga akan diam saja dengan kejadian seperti ini, dengan adanya anak bangsanya yang dalam tanda kutip positif? Jadi gini teman-teman, pejabat dan juga para elit politik atau orang-orang yang menonjol di Indonesia ini, sudah saya pastikan mereka semua dapat naungan leluhur. Semuanya tanpa terkecuali, baik yang nakal maupun yang jujur, semuanya ada naungan leluhur. Dalam tanda kutip mereka tetap diawasi leluhur kita. Jadi ketika teman-teman bertanya apakah ada campur tangan leluhur untuk pencarian ini, jawaban Mas Tulus sangat betul sekali. Jadi aku mendapatkan beberapa. Oke, aku cerita mimpiku dulu ya teman-teman. Jadi apa yang Mas Tulus rasakan ketika Mas Tulus mencari itu? Jadi aku melihat itu kayak aku di sungai itu gitu loh Rek. Aku di sungai itu, terus aku tuh kayak bawa benang, tapi warnanya tuh 3. Aku ingat banget, biru, putih, sama merah. Anehnya kok biru putih merah gitu loh. Terus dilipat, tapi dibikin gelungan sampai gede gitu benangnya itu. Terus aku tuh kayak lagi aku kanyut gimana gitu loh posisinya, karena aku tuh cuma pakai perahu yang kecil sekali di atas itu gitu loh. Tapi lambat di bawah itu kayak ada jarum yang harus aku masukin gini. Ada jarum besar yang aku harus masukin itu biar aku nggak ke bawah air gitu loh. Benang yang bentuknya 3 tadi, yang warna 3 tadi, benang telon kalau nggak salah bahasanya ya. Teman-teman yang tahu silakan ditulis kolom komentar, aku lali jenenge Rek. Benang tadi itu diselipkan ke harus ke itu seperti jarum tapi besar menurutku. Jadi talinya harus aku sangkutkan ke situ biar aku nggak hanyut gitu loh. Tapi di situ tidak ada clue apapun atau pemikiran aku tuh soal aku tuh lagi nyari orang yang, maaf dalam tanda kutip, korban hilang atau apa. Saya tidak ada di situ. Jadi pikiranku ya hanya aku seakan-akan aku berenang, dan itu tuh terjadi beberapa kali. Dan terakhir tadi malam alhamdulillah aku berhasil tuh nyangkutin 3 kali berturut-turut. Itu aku mimpi itu yang sama. Aku karena capek banget kali ya nyanyi, aku pure guys, dari kerjaanku tuh full banget, dan dari pagi nge-MC akad, siangnya nyanyi, terus siangnya pindah lokasi lagi. Jadi 1 hari bisa 3 tempat kemarin. Jadi aku pikir aku tuh terlalu lelah gitu loh. Dan tadi malam terakhir aku mimpi lagi, dia tetap di boot yang sama, tapi boot yang tadi malam warnanya biru. Yang beda cuman bootnya tok. Yang kemarin itu merah, habis kuning, terus saiki biru Rek. Yang aku tempatin tuh bootnya biru. Terus aku berhasil tuh nyangkutin benangnya ke jarum tadi gitu loh. Perasaanku tuh cuman kayak gitu tok, terus tak ikut set gitu. Tapi aku sudah stay di situ. Yang aku lihat memang di ujung pandanganku itu ada sosok apa kuwi jenenge? Apa yo Rek dikandani apa sih, berang-berang ya teman-teman. Jadi di ujung itu ada berang-berangnya lagi narik gigit karung gitu loh. Boh karung, boh kain lagi digigit gitu-gituin. Tapi di ujung tidak terlalu jelas gitu loh di mripatku. Bahasane lek berang-berang iki bahasa Indonesia ini apa yo Rek? Garangan. Engko garangan sing lanangan garangan padha tersinggung. Jadi kayak berang-berang persis ya, kayak
ya kira berang-berang, kalau di tempatku namanya berang-berang, kalau di tempatnya Mas Tulus kan berang-berang. Jadi dia tuh lagi narikin kain itu, dan setelah itu tak kaitin, aku ngelepas jala ke sana arahnya, talinya tak pelas pelan-pelan, aku sampai ngarah ke si berang-berang. Pas aku deket itu ternyata itu jadi kayak aki-aki yang besar, laki-laki yang pakai udeng putih semua nih, anggota badannya putih semua. Tapi yang jadi ciri khas adalah di atas kepalanya di sebelah sini tuh apa jenenge rek ya? Yang suka di lambangnya pemerintahan Jawa Barat kan lo rek. Astagfirullahaladzim. Kujang ya. Kijang apa kujang? Mohon maaf yang itu. Jadi di sininya itu ciri khasnya. Aku sudah yakin dia pasti orang Indonesia, menurutku gitu. Karena kok aku bisa sampai di Are, aku bisa sampai di Swiss, dan aku ya bingung juga, nggak ada orang di situ, nggak ada yang aku ajak bicara. Ternyata ya itu tadi, setelah tertarik aku mendekat, ternyata si berang-berang yang lagi narik kain tadi, yang lagi narik karung yang kain tadi, itu tuh berubah jadi laki-laki yang tinggi besar, menggunakan baju yang serba putih, pakai udeng, tapi di pinggir kanan kiri ya, sebelah sini bener, di sebelah sini di dekat udengnya itu ada kayak liontin apa ya? Apa sih itu yang pokoknya nempel di udengnya gitu. Itu yang itunya. Nah, makanya aku yakin itu adalah orang Indonesia. Pikirku kan gitu. Karena ini lambangnya Jawa Barat iki. Berarti kan dia orang Indonesia. Baru tak ajak bicara apa sih katanya? Sudah wayahnya, sudah saatnya kamu untuk membantu, sudah saatnya kamu untuk bergerak. Setelah sudah saatnya bergerak, aku bangun rek, dan itu jam setengah 2. Oke, masih aku nggak berpikir untuk gini teman-teman, aku masih nggak berpikir untuk dalam arti nggak ngarah ke situ lah gitu loh. Karena aku jujur aja ya, kemarin aja aku kerok 2 kali, badanku tuh nggak enak banget, emang lagi nggak enak badan. Dan aku nggak berprasangka apapun dalam hal ini. Memang aku selalu berprasangkanya gini, ya Allah, apapun yang terjadi, misalnya di area itu ada korban, memang harus segera ditemukan dan semoga cepat ditemukan. Meskipun Eyang juga ngasih clue kalau ya memang agak lama gitu loh ketemunya, mungkin ada jangka, ada beberapa jangkanya. Nah, tapi dalam hal ini teman-teman, ternyata setelah aku tanyakan ke Eyang, ternyata itu adalah salah satu clue bahwa kita itu juga bisa membantu mereka loh. Maksudnya kita tuh bisa membantu menemukan itu. Dan pertanyaan kalian seputar luhur apakah anak-anak akan tinggal diam dengan kejadian ini, sebetulnya tidak. Tetapi mereka hanya mengikuti instruksi. Mereka hanya sedang menjalankan sesuai dengan protokolnya. Protokolernya tuh seperti itu. Jadi mereka mengikuti kehendak Tuhan. Kalau mereka boleh meminta, sebetulnya mereka bisa sangat cepat mempertemukan atau segera ketemu dalam kondisi apapun sebetulnya. Tapi sekali lagi ini sedang diatur, mereka mengikuti aturan dari Yang Maha Kuasa, aturannya Allah. Dan kami ataupun kita diharapkan untuk membantu. Setelah aku ngobrol sama Yang, ya aku baru kaget. Ya nggak mungkin toh Yang, orang sekelas kita kok bisa membantu cepat ketemunya. Dan Yang hanya bilang, ya setidaknya kalian bisa melakukan doa gitu loh. Kalian bisa mengucapkan doa yang kalian hadiahkan untuk para tim pencari, semoga cepat dikasih tahu ketemunya. Meskipun ada kemungkinan ini memang agak lama teman-teman pencariannya. Tapi sekali lagi, dengan aku yakin dengan kejadian ini adalah oke, yang tadinya aku pikir hanya mimpi biasa, tapi aku merasa kayak oke, ini adalah mimpi yang memang harus aku angkat lagi, mimpi yang harus aku, toh menurut aku ini bukan sesuatu yang salah ketika kita membantu, meskipun dalam tanda kutip membantu dengan doa untuk korban ataupun untuk siapapun yang sedang terkena musibah untuk segera ditemukan. Apalagi ini adalah garis tangan Indonesia, ini garis darahnya Indonesia, garis tanah Nusantara. Jadi menurut aku ya satu hal, kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama orang Nusantara, terkait dengan Bapak Ridwan Kamil tadi adalah pejabat, kita hanya masyarakat biasa. Menurut aku itu nggak ada hubungannya, tapi kita sama-sama Indonesia. Jadi ketika ada bahasa yang kamu bisa menolong, kamu sudah waktunya kamu menolong. Dalam hal ini aku sih masih bingung ya menolongnya dalam hal apa. Tapi setelah aku komunikasi dengan Eyang, ya Eyang pesan hanya, ya kamu bisa bantu doa, bantu mengumpulkan teman
teman-teman kamu mengumpulkan energi untuk membantu segera memberikan kecerahan bagi yang sedang mencari. Jadi itu pesannya Eyang. Jadi kalau misalnya jenengan tanya apakah ada campur tangan leluhur dalam pencarian ini, jawaban saya sangat-sangat ada. Tetapi sayangnya mereka juga tidak berhak untuk mencampuri secara khusus, mencampuri secara cepat untuk ini, dan mereka tetap menjadi sesuai dengan kodratnya. Jadi kejadian ini sebetulnya hanya Allah yang menentukan dan Allah yang mengizinkan, dan apapun alasannya Allah selalu punya hikmah di balik sebuah musibah, dan ini terjadi karena izin Allah yang utama. Jadi ketika belum bisa ditemukan ataupun dalam kondisi apapun itu, ya mungkin Allah belum menghendaki. Tetapi sekali lagi leluhur kita juga meminta kita untuk mensupport ini, meminta kita khususnya untuk anak-anak yang dalam tanda kutip punya naungan leluhur untuk membantu mengirimkan doa, memberikan energi terbaiknya dengan mengatakan dalam hati seperti ini aja. Mas terus diajari sama Eyang. Boleh teman-teman yang mungkin kalian tuh indigo, punya kemampuan khusus, punya naungan leluhur, ya, boleh bantu Mas Tulus buat mengucapkan dalam hati begini. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, apabila ada sesuatu di tubuh hamba yang bisa Engkau jadikan sebagai media untuk membantu penemuan saudara hamba yang bernama bla 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 di bla 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 bla, semoga Engkau izinkan ini sebagai media, salah satu media penerang bagi yang sedang mencari dan segera ditemukan. Amin. Kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Bisa bantu Mas Tulus sekarang ya teman-temanku, saudara-saudaraku. Katakan dalam hati, tidak perlu hatinya di sini, boleh tangannya begini, boleh tangannya begini, boleh begini juga, sesuai dengan agama kalian masing-masing. Mas Tulus akan bimbing kalian untuk membantu memberikan energi juga ke energi kita, ya. Semoga Allah menjadikan ini sebagai pahala kita di akhirat nanti. Kita tidak pernah tahu Allah menganggap ini sebagai pahala atau tidak, tapi sekali lagi berharap energi yang kita punya bisa membantu untuk segera ditemukan, ya, dalam kondisi apapun. Ya teman-teman ya. Oke, masih ingat apa yang Mas Tulus katakan, ucapkan dalam hati, kemudian nanti kita tutup Al-Fatihah. Nanti Mas Tulus akan kode buat kalian semua mengucapkan Al-Fatihah ya saudaraku. Siap? Dari sekarang ucapkan dalam hati, sebut bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, apabila di tubuh hamba ada sesuatu yang bisa Engkau manfaatkan, yang bisa dimanfaatkan oleh alam, oleh leluhur kita, oleh leluhur hamba ya Allah, untuk mencari sesuatu semoga Engkau izinkan energi hamba sampai ke sana ya Allah, untuk membantu segera ditemukan dalam kondisi apapun ya Allah. Amin, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Teman-temanku, terima kasih banyak. Saudara-saudaraku, orang-orang baik, semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah menjadi sebuah kebaikan untuk kita, ya. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu doa yang mana yang akan dikabul sama Allah, usaha mana yang akan segera dikabul sama Allah. Mudah-mudahan dengan sesuatu yang baik hari ini yang kita lakukan, satu, menjadi amal ibadah buat kita, amin. Yang kedua, bisa menjadi energi pendorong, ya, yang Allah izinkan menjadi pendorong untuk segera ditemukan korbannya atau pelakunya atau siapapun dalam kondisi apapun. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan tetap yang terbaik, ya, kondisi terbaik, kondisi baiknya. Sekali lagi kita mengirimkan doa bukan untuk siapapun, bukan untuk apapun, tapi sekali lagi mudah-mudahan ini adalah salah satu pertanda baik dan menjadi energi baik juga yang bisa kita sedekahkan, meskipun hanya energi. Dan saya berharap teman-teman kita sama-sama doakan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan juga dan segera ditemukan dalam kondisi apapun. Kita masyarakat Indonesia juga patut merasa sedih dengan kondisi seperti ini, karena ini adalah warga kita, ini sedarah dengan kita, satu darah, satu daging dengan kita, yang dalam tanda kutip satu daging, jiwa nasionalismenya juga kita harus timbul dengan kondisi seperti ini. Dan apapun yang sedang dilakukan sekarang semoga adalah yang terbaik, dan satu lagi harapan terbaik kita semoga cepat ditemukan, ya. Lokasi dan lain sebagainya Mas Tulus nggak mau buka karena Eyang justru melarang. Jadi Eyang justru sempat marah dengan saya ketika video saya kemarin tayang yang soal ini soal itu, tapi ketika saya tanyakan yang saya bahas ini kok yang begini-begini, oh ya masih ada batasan. Jadi saya tidak bisa sedetail mungkin. Intinya kondisinya masih di dalam air, semoga cepat ditemukan.
Astagfirullahaladzim. Kondisinya dimanapun semoga cepat ditemukan dalam kondisi apapun, dan harapan terbesar adalah bertemu dengan harapan masih sehat, masih bisa ditolong, ataupun dalam kondisi luka-luka masih bisa ditangani oleh pihak kesehatan dan kembali pulih seperti biasa. Intinya di situ ya. Dan lagi Allah semoga mengizinkan leluhur-leluhur kita untuk membantu segera dievakuasi, segera membantu ini cepat selesai, cepat bertemu dengan jalan terangnya, apapun kondisinya semoga cepat ditemukan, dan Allah mengizinkan leluhur negara kita, leluhur Nusantara untuk segera membantu ini. Dan kalau jenengan tanya ada campur tangan, yes, mereka juga sangat mencampuri ini, tapi ada batasan bisa ditentukan. Jadi Allah mengizinkan ini terjadi tentunya ada alasan, dan yang tahu alasannya hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi teman-teman yang penasaran, saya nggak bisa detail banget karena sekali lagi ini berhubungan dengan nyawa manusia juga, orang lain. Nanti terkesan saya kayak memanfaatkan keadaan, memanfaatkan waktu. Padahal video saya hari ini bukan untuk meramal atau membaca, tapi saya menyertakan tadi, dan mudah-mudahan ada gambaran baik dari mimpi tadi. Karena kan ditarik, saya melihatnya udah ke darat, pas sudah di darat jadi laki-laki yang tadi seperti baju putih dan tinggi tadi. Mudah-mudahan ini sebuah pertanda baik bahwa akan segera ditemukan apapun kondisinya. Amin ya Allah. Teman-teman terima kasih banyak sudah nonton video ini. Aku nggak ngerti judulnya nanti apa, arahnya kemana, kalian suka atau tidak, tapi mudah-mudahan kegiatan baik kita meskipun hanya doa, semoga Allah jadikan ini sebagai pahala untuk kita di akhirat nanti ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik yang sedang sakit, mas saya doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi rezekinya lagi seret, semoga dilancarkan. Amin ya Allah. Yang lagi dagang, lagi usaha, punya hajat, punya niatan, apapun hajatnya, apapun targetnya, semoga Allah kabul, Allah lariskan dagangannya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya makin berkah, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah yang terdiri dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Dan sekali lagi mudah-mudahan untuk Mas Eril semoga digendong sama leluhur kita untuk segera ditemukan apapun kondisinya ya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan untuk keluarga ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.